beasiswa inkubasi ini. Dan di sini saya juga tidak sendirian. Saya bersama Kak Yena. Halo Kak Yena, bisa perkenalkan diri? Iya, halo. Ketemu lagi, guys. Oke, gak apa-apa deh. Perkenalkan, namaku Vienna, bisa dipanggil Liena ya. Itu Kak, terima kasih. Yang akan menemani Kak Sofi untuk malam hari ini gitu. Ya, pasti udah gak asing lagi kan ya. Kan ini kakaknya juga sering muncul. Nah, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para pemateri kita yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Nah, di malam ke-6 ini, kita mengusung tema Best Attitude is the Best Asset yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang juga tidak asing ya bagi kalian pastinya, yakni Kak Via Anissa Alfiani. Halo Kak Via, apakah ada di room Zoom? Halo, aku di sini. Kedengaran jelas nggak suara kira-kira? Jelas. Jelas banget kok, Kak. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, sehat banget. Gimana nih kabar-kabar panitia ini? Baik nggak? Halo, Paritia. Oke. Kalau aku sih baik-baik aja. Nggak apa-apa. Nah, untuk susunan acara pada malam hari ini, mungkin bisa dibacakan oleh Kak Yena. Oke, sebentar ya. Oke, jadi hari ini kita seperti biasa, pertama akan ada pembukaan oleh MC, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya dilanjutkan oleh sambutan oleh Bapak Muklis Ilahi selaku Komisaris Utama PT Sekolah Tinggi Mentor Milenial, lalu ada pelimpahan acara ke moderator, nah nantinya juga akan ada sesi tanya jawab, sesi foto bersama, dan juga penutup. Baik, marilah kita buka acara kita. Semoga lancar sampai akhir dan semoga pesertanya nggak merotol ya teman-teman. Stay tune sampai akhir acara. Mari kita mulai dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, next ke acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, apakah bisa share screen?
Oke, yang selanjutnya sambutan dari Bapak Muklis Ilahi selaku Komisaris Utama PT Sekolah Tinggi Mentor Milenial. Kepada Pak Muklis, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, aku sambil sholat ini. Mungkin anak-anak tahu ya tempat ini. Ini aku kebetulan lagi meeting sama dosen-dosen di tempat masa lalu aku ya, di UNESA. Jadi sambil mungkin aku cuman punya waktu 5 menit. Jadi aku terima kasih banget buat semuanya. Ini banyak sekali tawaran-tawaran ya dari dosen gitu buat kalian, siap-siap ya. Aku nanti tanggal 25 juga mungkin ada ngisi acara di UNESA. Ya mungkin teman-teman yang di sini nggak kerasa ya, aku bocorin aja. Jadi kita itu dipandang sukses, walaupun dalam tanda kutip ada yang tadi bilang meretel atau enggak, bukan meretel ya. Emang gitu. Aku itu selalu ngafalin sih. Kalau acara gratisan itu harga murah adalah pengakuan kualitas murahan. Nah itu emang ya apa ya konsepnya itu mesti kayak gitu. Nah makanya nanti ke depannya kita pakai konsep bayar sih. Aslinya ini ada sisanya, tapi kebetulan buat yang Sabtu itu pematerinya ada yang sakit juga kebetulan hari Sabtu terus Rabu. Kita ada pemateri yang lain masih akhirnya tak putusin buat nge-freeze. Soalnya ini ada kebetulan rapat darurat di UKKI UNESA ya. Ketemu sama dosen itu tawaran banyak dan bejibun gitu ya. Schedule juga. Mungkin nanti apa ya? Mungkin nanti agak ituin ya, agak mungkin jadwalnya nanti dikonfirmasi ulang aja. Sebelumnya itu luar biasa banget sih, banyak appreciate dari luar-luar itu bilang, wih nggak ada ceritanya loh, ada event seminggu 3 kali dan itu jalan terus, maju terus pantang mundur, apalagi daerah banyak yang sakit. Ya, banyak banget yang sakit. Aku kasih applause buat semua teman-teman panitia, terus peserta dan lain-lain. Apalagi acaranya dalam tanda kutip ya. Aku males aslinya nyebut gratisan gitu. Kayak pengakuan kualitas murahan. Jadi aku di sini nggak mau eventnya kalian. Kita semua ngelihatnya PT Sekolah Mentor ini milik bersama ya, bukan milik aku doang. Kenapa? Sekolah Mentor ini adalah sekolah kehidupan, kumpulan dari kisah hidup kalian. Ya ada bukunya, kita mau launching bukunya. Banyak sih tulisan coretan dari semua kegagalan yang kita habiskan. Emang kita manusia itu punya jatah gagal masing-masing. Jadi aku selalu bilang menurut teori Malcolm Gladwell itu hukumnya 10.000 jam. Dan itu emang benar-benar luar biasa sih emang. Jadi menurutku tergantung kacamatanya ya. Buat siapapun aku selalu bilang dan peringatkan di otak semuanya siapapun. Aku mengklarifikasi aja bahwa untuk ukuran event gratisan untuk ini dalam tanda kutip kita nggak itu ya nggak ada pressure sih aslinya. Dalam tanda kutip benar-benar luar biasa. Kita juga nggak punya pressure untuk bikin sertifikat. Jadi boleh, aku bisa kok ngeluarin sertifikat tinggal japri aja. Atau kita punya sih, kan nggak ada ceritanya ya. Kalau misalnya itu malah yang bayar itu yang aktif. Jadi nggak apa-apa sih. Buat siapapun yang ada di sini, 22 orang ini benar-benar orang-orang yang sangat-sangat beruntung gitu ya. Karena apa? Kita nanti ada tawaran lagi ya. Aku sebutin aja ya. Mungkin aku kemarin tuh ada yang perkapalan ngisi materi, terus kemudian lagi di jurusan baru bisnis digital UNESA itu juga minta juga. Terus mungkin teman-teman udah tak bilangin jangan kaget kalau misalnya nanti banyak tawaran ya. Ya banyak orang yang katakanlah dalam tanda kutip dompleng doang ya. Jadi MC atau moderator minimal bisa ngisi portonya kalian, nama baik kalian di IG. Wih keren ya emang itu wajib buat kalian. Kalian boleh apa ya menghabiskan jatah gagal di sini ya. Nggak seriusnya di sini atau dalam tanda kutip
itu benar-benar luar biasa sih menurutku. Nilainya itu sekitar kalau rate-nya 1 sampai 100 itu masih di angka 87 sih. Luar biasa sih menurutku. Di era gempuran banyak penyakit sih, banyak yang tumbang sih emang. Jadi aslinya kalau kalau mungkin dalam tanda kutip wis bayar, nggak banyak yang tumbang itu banyak pasti yang benar-benar luar biasa. Nah, arahnya nanti banyak untuk pelatihan yang nanti ya. Ini kebetulan kalian yang istimewa, yang beruntung, yang benar-benar itu ya. Kita itu sekolah mentor itu bukan platform cuman mentor bisnis, tapi ada yang public speaking, copywriting, apapun sih. Ya termasuk kayak mungkin materi ini ya, the best asset is the best attitude, ini emang aku terapin sih. Termasuk di masa lalu aku ya, mungkin aku kan lulusan UNESA gitu kan ya. Aku masih ngajeni sendiko dawu ke dosen-dosen juga gitu kan ya. Jadi buat kalian semangat semuanya, teman-teman juga yang ada peserta yang dari UGM juga ITB mungkin ya kebetulan yang sakit, terus kita pegang semua database-nya dan masih terus berjalan banyak sih testi-testi yang masuk ya, emang nggak dipampang tapi masuk ke DM, mungkin nanti admin nanti tak suruh mampang gitu ya. Kadangkala mungkin kalian butuh tahu bahwa justru yang nggak dipampang itu yang sungguhan gitu. Biasanya yang dipampang itu yang manipulated. Nah, biasanya gitu. Tergantung persepsinya masing-masing. Kalau dari saya itu ya, saya tadi soalnya 5 menit doang sih untuk sambutan, nggak panjang-panjang. Saya soalnya buru-buru ini. Ini juga barusan selesai sholat gitu kan ya. Takutnya ganggu. Nah, ini udah mungkin mulai sepi gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut ke moderator. Oke, baik Pak. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya acara saya berikan ke moderator. Kepada moderator, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Yena atas waktu dan tempatnya. Oke, semuanya. Selamat datang di hari ke-6 kita di Inkubasi Beasiswa Nasional ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Gunayati selaku moderator, dan ada partner saya, Kak Devlin. Silakan muncul, Kak. Ayo. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devlin Angelia Haryono, biasa dipanggil Devlin. Saya dari Pendidikan Kimia. Oke, terima kasih Kak Devin. Oke, hari ini langsung aja ya, tanpa bertele-tele. Materi kita kali ini, the best attitude is best. Apa tadi? Ayo, tadi apa? Ayo, yang mungkin dari para peserta inkubasi hari ini, silakan menjawab. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Benar sekali, best attitude is the best asset. Wih, tepuk tangan. Pemateri kita kali ini adalah Kak Via Anissa, selaku pematerinya, dan juga terima kasih yang sudah datang meluangkan waktunya untuk mengikuti meeting kali ini dengan para pemateri dan jajaran panitia lainnya. Terima kasih juga peserta yang sudah hadir. Langsung aja, mungkin Kak Via sudah siap untuk mengisi materi hari ini. Pastinya dong. Halo, aku boleh perkenalan nggak nih? Oh, nanti aja deh, nanti. Makasih nggak apa Kak. Materi kita yang luar biasa ini.
Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Viani Salviani. Kalian bisa panggil aku Via atau mungkin senyaman kalian aja deh. Pokoknya jangan jauh-jauh dari nama aku Via. Aku dari Pendidikan Bahasa Mandarin, FBS UNESA juga. Terima kasih. Sama-sama kakak. Wah, oh iya, ini semua pada mengenalkan dari prodi mana. Oke, perkenalkan nama saya Gata Briati. Saya kenalkan lagi ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Gata Briati dari prodi Teknik Informatika. Untuk para peserta mungkin kalau mau on cam silakan pakai background seperti saya hari ini biar tambah semangat untuk mengikuti ilmu yang diberikan oleh Kak Via. Oke, mungkin Kak Devin ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Boleh langsung dimulai aja nih Bu Via. Bisa perkenalan dulu, terus apa aja nih materi yang mau disampaikan? Oke, aku izin share screen dulu ya, boleh nggak? Boleh. Boleh dong Bu. Oke, aku izin share screen ya. Permisi. Kelihatan nggak share screen-ku? Oh, kelihatan nggak? kelihatan Kak. Udah Bu, kelihatan. Oke. Thank you. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman, salam kenal ya. Terima kasih kepada tim yang bertugas atas kerjasamanya. Udah cantik-cantik, kerja keras lagi. Idaman banget nggak sih? Ya ampun. Oke, aku juga mau bilang terima kasih kepada teman-teman yang hadir dan menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk ikutin webinar pada hari ini. Karena gimana ya, kata Pak Muklis sih ya, kata Bapak Komisaris kita, sibuk itu adalah mitos. Yang ada itu mau meluangkan waktu atau enggak. Nah, teman-teman di sini tuh udah hebat banget mau ngeluangin waktunya buat ikut webinarku pada hari ini. Nah, sebelumnya, teman-teman udah kenal aku kan? Aku juga udah perkenalan tadi. Oke, langsung aja ya. Mohon maaf yang tidak berkepentingan silahkan di-mute ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, di sini kelihatan ya slide-ku ya, PPT-ku ya. Halo? Kelihatan cuma terlalu besar Bunda untuk ukuran template-nya itu. Aku kecilin dulu. Kelihatan? Sudah. Terima kasih. Oke, jadi hari ini aku mau sharing, aku lanjutin ya. Aku mau sharing pengalaman aku sih mengenai attitude. Nah, aku sharing ini bukan berarti attitude udah sempurna banget, udah hebat banget gitu. Tapi aku juga masih belajar kok. Nah, sekarang aku juga mau ngajak teman-teman sekalian untuk belajar bareng aku di sini. Nah, di sini nggak hanya attitude, di sini juga ada attitude and company. Apa sih hubungan antara attitude dan company gitu kan? Tunggu dulu. Sebelum kita bahas mengenai attitude dan company, di sini aku mau informasikan bahwa ada voucher Shopee atau OVO sebesar 20.000 yang bisa aku bagiin ke satu teman di sini yang beruntung dengan syarat dan ketentuan yang sudah aku unggah di salah satu feedku. Itu ada di feed pertama paling atas, paling baru juga. Bisa dilihat ya. Bukan hanya untuk peserta aja sih, mungkin panitia juga bisa dapetin ini juga sih. Buat yang beruntung ya, jangan lupa di-follow nih. Ini ada Instagramku juga di bawah, di-follow ya. Terus atau mungkin nanti unggah aja screenshotan atau bisa juga sih bagian pengalaman kalian yang paling seru gitu sambil tag-tag panitia yang bertugas pada hari ini. Oke, lanjut ya. Remindernya udah, di sini aku juga ada beberapa poin nih yang akan aku sampaikan, yaitu pertama itu attitude apa sih gitu kan, apa sih pentingnya attitude itu kan. Terus ada yang kedua tuh ada kepribadian. Kepribadian di sini apa sih maksudnya gitu kan. Terus selanjutnya yang ketiga tuh pengaruhnya apa gitu, pengaruhnya terhadap company atau mungkin attitude dan kepribadian ini apa sih gitu kan pengaruhnya terhadap company. Terus how to grow attitude, gimana caranya untuk menumbuhkan attitude
biar kita nggak salah langkah gitu kan. Terus di sini juga ada how do you feel. Nah, how do you feel ini menurutku acara puncak sih ya, di mana teman-teman di sini bisa sharing, diskusi juga mengenai pengalaman-pengalaman teman-teman di sini, entah itu untuk apapun, curhat juga boleh sih, aku terbuka. Jadi udah ya, ini adalah poin-poin yang penting biar nggak menjalar kemana-mana pembahasannya. Oke, sebelum ke how do you feel nih ya teman-teman, aku mau ajak kalian kenalan dulu sama attitude. Attitude itu sebenarnya apa sih ya kan? Nah, attitude itu apa ya kira-kira? Nah, attitude ini kalau menurut teori, melansir dari Very Will Mind, dalam psikologi itu attitude adalah sikap. Sikap, tepatnya adalah sikap yang merupakan cerminan dari hati. Nah, hati ini itu menyangkut atau mengacu kepada emosi, keyakinan, perilaku terhadap sesuatu. Nah, sesuatunya ini bisa objek, orang, benda, atau suatu kejadian. Gitu. Terus faktanya attitude ini sering terbentuk dari pendidikan dan pengalaman. Setelah dididik, pasti akan tercipta pengalaman, kan? Nah, namun seperti yang kita tahu dewasa ini itu kan pengalaman nggak semuanya terdapat atau mungkin didapatkan dari sebuah institusi atau mungkin dari sekolah formal. Gitu. Bisa aja dari pengalaman teman atau mungkin pengalaman orang lain gitu kan. Terus tentunya sikap ini sangat berpengaruh juga sih pada perilaku seseorang gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk berubah. Tergantung pribadinya sih. Kalau dia terbiasa mendapatkan perilaku baik, maka dia terbiasa akan jadi orang baik gitu. Dan sebaliknya juga. Nah, contoh lain nih ya, contoh lain misalnya. Band ini, kita pakai nama band aja ya. Band seorang laki-laki ya sih. Band ini punya temen nih misalnya. Nah, dia tuh sering banget melakukan sesuatu itu secara pamrih misalnya. Maka pribadi band seterusnya itu bakalan pamrih. Tapi nggak menutup kemungkinan sih band bisa berubah oleh lingkungan gitu kan. Dalam tanda kutip, lingkungannya itu bisa menarik dia untuk menjadi lebih baik. Tapi semisal gimana kalau dia nggak berubah gitu kan. Ya artinya penanaman pembiasaan dalam diri band tuh udah ngakar kuat banget. Bisa berubah nggak sih? Balik lagi, bisa. Cuma kemungkinan band berubah ke pribadi awal jadi orang yang pamrih itu kan, itu jauh lebih besar. Maksudnya gimana sih? Nah, simpelnya gini deh, gini. Studi kasusnya gini deh. Dia kan punya teman nih, aku bilang kan tadi dia punya teman, dia selalu minta traktir gitu kan misalnya. Terus akhirnya berjalannya waktu, suatu hari dia punya pacarnya ini perempuan, terus misalnya dia sering traktir gitu kan, traktir dia atau mungkin sering jemput dia atau mungkin gimana gitu kan. Nah aku tanya sekarang sama kaum Adam yang ada di sini, ada berapa sih kaum Adamnya di sini, aku boleh tahu? Halo, kaum Adamnya ada berapa? On cam dong, atau mungkin bisa on mute gitu, on mute, bisa on mic gitu. Halo kaum Adam. Oke, di sini. Banyak juga sih ya di sini. Nah, aku tanya nih ke kalian. Kalau semisal kalian sering banget ditraktirin sama ceweknya, sama pacarnya, gengsi nggak sih? Gengsi nggak sih kira-kira? Halo? Gengsi. Gengsi ya? Jadi, Nggak punya ayah. Nggak punya. Yang nggak punya ayang bisa cari di sini dulu ya ayangnya ya. Yang mau silakan. Tadi siapa yang nggak punya ayang itu? Lucu banget sih nggak punya ayang. Itu bisa daftar ya yang mau jadi ayangnya, nggak apa-apa. Oke. Balik lagi ya. Dia selalu ditraktirin ceweknya. Udah ada yang bilang tadi kalau gengsi. Nah, dia berubah nih. Dia mulai traktir balik pacarnya gitu kan, demi harga diri seorang cowok. Bener nggak sih? Bener lah pasti. Terus dari sana dia mulai traktir pacarnya balik dan berkelanjutan. Setelah putus dia kan sakit hati banget gitu ya kan. Setelah putus nggak menutup kemungkinan dia bakalan balik lagi sering nagihin traktiran ke temannya. Bener nggak kira-kira?
Benar. Lah itulah yang namanya kepribadian. Kepribadian itu apa sih? Bentar. Sabar dulu. Nah, kepribadian itu merupakan kebiasaan, sikap, sifat yang dimiliki seseorang yang ketika berkembang, ketika dia tuh seseorang tadi itu berhubungan dengan orang lain. Nah, itu menurut teori ya. Nah, pengaruhnya apa sih attitude dan kepribadian ini gitu kan? Pengaruhnya apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak pengaruhnya di sini? Halo? Ada yang bisa bantuin aku sebutin pengaruhnya nggak? Ada yang berani? Halo? Oke, aku ulang pertanyaanku ya. Ada yang bisa berani itu nggak? Kasih tahu atau kasih pendapatnya mengenai apa sih gitu loh, pengaruh attitude untuk company atau mungkin untuk lingkungan gitu. Ada yang bisa nggak? Ayo on cam. Atau on mic, boleh silakan. Izin menjawab, Kak? Boleh, silakan, boleh. Mungkin Perkenalan dulu. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ricci Firdausi, asal saya dari UNESA, Kak. Oke, menurut Kak Ricci ini pengaruhnya apa sih attitude itu di company atau mungkin di lingkungan gitu? Oke, kalau menurut pendapat saya, bagi lingkungan dan juga bagi company atau bisnis. Kenapa? Karena jikalau attitude kita itu baik, maka tentunya di mata orang pun kita juga akan merasa baik. Karena kan jika sikap kita terasa baik, maka respon dari orang lain kan juga akan terasa baik juga. Jadi jikalau hal tersebut terjadi pada lingkungan bisnis, tentunya kita juga akan dipercaya oleh orang lain mengenai tanggung jawab yang diberikan, dan bukan tidak mungkin nanti kita menjalani lingkup pekerjaan yang lebih besar. Mungkin itu, Kak, jawaban dari saya. Wah. Keren banget gak sih? Boleh. Jawabannya ini sebenarnya udah tepat banget, udah tepat sasaran banget gitu. Mungkin ada yang mau lagi gitu nggak sih? Mau menyampaikan gitu? Halo? Adakah? Oke, kalau nggak ada, aku kasih tahu aja ya. Pengaruhnya itu satu, personal brand. Paling penting. Kenapa sih kok personal brand gitu kan? Nah, sebelumnya kita benar juga sih kata Kak Ricci tadi gitu kan. Pengaruhnya tuh nanti di company bakalan betul juga sih. Aku mikir tadi betul juga sih. Oke, nyambung aja ya. Nyambung aja yang pertama itu personal brand. Benar personal brand. Belajar personal brand kan di welcome party itu kemarin. Ngingetin sedikit. Personal brand itu adalah kita tuh selama kita hidup itu mau dikenang sebagai apa sih? Mau dikenang sebagai manusia yang kayak gimana sih? Gitu. Kalau misal mau dikenang sebagai manusia yang baik, ya lakukan hal-hal yang baik. Kalau misal mau dikenang jadi orang yang kurang baik, ya bisa lah ya di itu sendiri. Oke, kalau kembali kepada pengaruh. Kalau kata Bapak Komisaris itu, pengalaman tuh kayak tisu. Bentar, aku kayaknya ada tisu. Nah, tisu. Kayak tisu. Kelihatan nggak tisunya? Tisu. Kalau tisu sekali diremet, dia bakalan balik sempurna lagi nggak? Balik sempurna lagi nggak? Enggak kan? Nah, itu. Kalau kita bilangnya tuh kan lecek gitu kan ya, kusut gitu. Terus personal brand di company itu sekali rusak, kepercayaan, rasa diandalkan, bahkan relasi itu turut hilang, luntur gitu. Kayaknya nggak hanya di company aja sih, di lingkungan juga. Nggak hanya di bidang pekerjaan, tapi di lingkungan juga. Kalau semisal brand kita atau mungkin brand bisnis kita udah hancur atau mungkin udah rusak karena mungkin suatu skandal atau mungkin berita-berita buruk gitu, yaitu orang-orang kan beli sesuatu atau beli sesuatu itu kan 3 hal, diceritain, relasi, sama magic. Nah, diceritain ini kita masuk ke poin diceritain. Nah, diceritain inilah yang mungkin kata orang-orang, ih tuh brand itu udah nggak bagus gitu.
itu kan udah bisa berdampak buruk gitu kan. Nah, makanya jaga personal brand kita dengan attitude gitu. Nah, aku di sini tuh ada salah satu kisah menarik dan pengalaman dari salah satu mentor di sini gitu loh. Beliau ini sempat menyatakan sesuatu ke aku, bilang kalau personal brand itu sangat penting. Terus dia tuh juga membenarkan kata Bapak Komisaris. Beliau bilang gini, benar kata Pak Muklis, personal brand itu penting. Di mata orang yang udah kenal baik, bahkan itu udah bisa bikin orang percaya. Nah, itu katanya tuh. Nah, saking pentingnya personal brand itu juga mampu membuat kita mendapatkan hal yang nggak diinginkan. Misalnya, nggak hanya relasi aja sih, lebih ke apa ya, di lingkungan juga pastinya juga kita akan mendapatkan penghakiman yang buruk kan dari lingkungan. Sanksi sosial itu benar-benar ada gitu, nyata. Dan sekali rusaknya attitude atau mungkin personal brand kita bakalan dipandang sebelah mata bagi orang lain gitu. Nah, terus gimana sih biar kita nggak salah langkah, biar kita attitude-nya selalu baik gitu kan? How to grow attitude? Gimana sih caranya buat apa ya, kayak menumbuhkan attitude gitu? Sebenarnya ada rahasianya sih. Rahasianya tuh cuma dua. Rahasianya cuma dua. Lawan bicara sama diri sendiri. Nah, kalau nggak ada salah satu poin di sini tuh nggak bakalan bisa berhasil sih ya buat numbuhin attitude ini. Yang pertama, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama itu lawan bicara. Kita kudu kenalin dulu sih. Kita kudu kenalin dulu siapa sih lawan bicara kita. Misalnya, aku kan di sekolah mentor kan jadi sekretaris. Misalnya aku sama Bapak Komisaris ya kan. Nah, aku lihat dulu lawan bicaranya siapa sih ini. Lawan bicaranya adalah Bapak Komisaris. Nah, selanjutnya kalau kita udah pantau, udah tahu lawan bicaranya siapa, langsung ke diri sendiri. Diri sendiri ini gimana sih caranya kita memposisikan diri kita untuk mengetahui siapa setelah mengetahui siapa lawan bicara kita, biar kita tuh bisa menyikapi, oh dia orang lebih tua atau mungkin dia orang yang lebih tinggi jabatannya. Nah, di sini aku ada satu studi kasus sih ya, yang bisa jawab. Kayaknya bakalan dapat kesempatan lebih besar buat menang Shopee 20.000 sama produknya itu aku kenalin gitu. Gini. Bayangin sekarang teman-teman di sini jadi HRD. Wah, HRD itu kan posisi yang baik ya, dimana dia tuh posisi ini biasanya sering banget gitu kan buat apa ya, kayak nerima orang mungkin biar orang bisa masuk ke company atau perusahaan gitu kan. Nah, di sini coba deh jadi HRD gitu kan. Ada yang mau on cam sama on mic nggak nih kira-kira? Halo? Oh, di sini udah banyak sih yang bilang itu. Simbol, ini dari Kak Rose Blackpink, simbolnya attitude berpengaruh banget sama company, karena jika attitude-nya nggak dijaga, pasti akan bisa merusak karir, jadinya brand health. Bener banget sih, bener banget. Sesuai banget sih sama itu juga tadi, sama Kak Diki juga. Ada yang mau nggak nih? Misalnya gini nih, studi kasusnya gini. Butuh HRD ini ada 2 nih yang ngelamar di sebuah perusahaan. Terus CV-nya tuh bagus, yang satunya bagus, yang satunya nggak ada prestasinya sama sekali, atau mungkin dia tuh kurang aktif di organisasi, atau mungkin dia tuh saking ngambisnya nggak sempat ikut lomba. Tapi yang satu karyawan ini prestasinya melimpah, tapi dia angkuh. Angkuhnya di sini mungkin bisa ya, HRD itu kan bisa dari anak psikologi. Nah, anak psikologi, nggak anak psikologi sih, mungkin dari anak psikologi yang bisa mantau, oh ini anaknya kayak gini nih, bisa ya bisa apa ya, bisa tahu lah ya sedikit pribadi orang lain gitu kan. Terus gini nih, jadi HRD kan, jadi HRD. Terus ada 2 pilihan. Butuh karyawan prestasinya melimpah namun angkuh, atau butuh karyawan yang belum memiliki pengalaman tapi dia tuh rendah hati. Ada yang mau speak up nggak kira-kira? Halo. Boleh banget sih jawab. Silakan. Tuh kan. Halo, ini dari Kak Rose Blackpink.
Pilihan yang rendah hati. Wah, pilihan yang kedua, karena skill bisa dibangun saat bekerja, namun sikap itu tidak bisa diubah. Bener banget sih. Tadi Mas, bener banget. Kak Ros juga bener banget. Ada yang mau nggak? Oh, bisa ada training juga, bener-bener. Ada yang mau speak up nggak kira-kira di sini? Di kolom chat aja juga nggak apa-apa sih. Kayaknya memang banyak yang pilih yang rendah hati ya. Memang banget, memang benar banget. Pilih yang rendah hati. Kenapa? Karena di dalam sebuah perusahaan itu kan ada culture. Culture itu apa sih? Culture itu adalah sesuatu yang apa ya, kayak menyusun atau mungkin bisa jadi fondasi agar perusahaan itu apa ya, kayak sesuatu kebiasaan gitu kan, atau mungkin culture ini bisa dilihat atau bisa diartikan sebagai budaya lah, budaya dalam sebuah company atau mungkin perusahaan bisnis kita gitu kan. Nah, semisal bisnis kita udah gede nih, bisnis kita udah gede, culture-nya udah tersusun dengan baik gitu kan. Terus ada nih HRD-nya nih misalnya salah masukin orang. Dia lebih milih prestasinya melimpah daripada yang masih pengen belajar lebih-lebih lagi gitu kan. Yang angkuh ini bisa banget ngerusak culture yang ada di sebuah perusahaan. Dimana mungkin kan ya, orang yang angkuh ini bisa aja sih, kayak gimana ya, dia itu ya merusak. Merusak culture-nya gimana? Dia bisa jadi orang yang berkuasa. Mungkin sih kalau tergantung dari posisinya boleh, tergantung dari posisi boleh menggunakan kekuasaan, tapi bedanya di sini mungkin dia akan lebih apa ya kira-kira? Bisa dibilang dia yang merusak culture. Nah, makanya pilih yang rendah hati, di mana dia itu misalnya dia udah habis magang, terus dia udah banyak belajar, terus dikasih anak buah, dia nggak bakalan bisa semana-mana dan nggak bakalan merusak culture. Gitu. Udah kan? Nah, di sini, life is full of choices. Hidup itu penuh banget sama pilihan. Gitu kan. Semisal nih ya, kita udah berbuat baik, tapi ada yang mau cerita nggak kira-kira? Mungkin ada pengalaman di mana aku tuh udah buat baik, tapi mungkin nggak disambut baik gitu loh sama orangnya. Nah, ini kita masuk ke how do you feel. Halo, ada yang mau curhat nggak kira-kira di sini? Speak up yuk, atau mungkin bisa di kolom chat. Ada yang mau curhat nggak nih kira-kira? Aku buka sih, nggak apa-apa. Mau gabung sama Q&A juga boleh, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa ya, kakak-kakak moderator gabung sama Q&A. Boleh Bu, boleh. Ada yang mau curhat nggak kira-kira? Misalnya nih, aku ini dulunya udah buat baik banget sama orang, tapi kok dia tuh jahat banget ya, nggak balas kebaikanku gitu. Atau mungkin aku tuh udah ngasih semuanya gitu buat Ayang, tapi Ayangnya nggak suka sama aku gitu kan misalnya. Atau mungkin apa sih ya, mungkin dari sharing-sharing apa, boleh curhat-curhat gitu kan, nggak apa-apa silakan. Aku terbuka banget sih. Ini rame banget tuh. Tuh. Wah, ini nih, betul Kak. Oh, Sehun. Udah berbuat baik tapi sering ditusuk dari belakang. Gimana dong? Aduh, Ayang lagi. Ditusuk dari belakang. Wah. Kak Ros Blackpink. Kira-kira bisa on mute nggak? On mute nggak kira-kira? Mungkin jaringannya kurang bagus ya, nggak bisa on mute, nggak apa-apa sih. Udah berbuat baik tapi sering ditusuk dari belakang. Nah, di sini nih. Di sini apa ya, kayak berhubungan banget sama slide selanjutnya. Caranya biar nggak sakit hati, biar nggak kebaperan sama ditusuk dari belakang itu gimana sih gitu kan? Kita upgrade pikiran kita deh.
Kita upgrade pikiran kita di mana misalnya ada dua sisi nih di tanganku. Ada yang sisi kiri, di mana kita udah berbuat baik banget sama dia, tapi biasanya pemikiran orang-orang tuh gini, aku buat baik banget deh sama dia terus-menerus, biar dia akhirnya nanti kan dia paham juga kalau kalau aku baik, terus dia juga bisa balas kebaikanku. Nah, ini sisi kiri. Kita upgrade ke sisi kanan, di mana upgrade ke sisi kanannya itu, coba deh, upgrade-nya tuh gini. Posisikan kita udah berbuat baik ke satu orang. Terus kita berpikir dan meyakinkan diri kita. Bilangnya kayak gini. Yang penting aku udah menggugurkan tugasku menjadi manusia baik dan berbuat baik. Sisanya biar Tuhan yang ngatur. Gini deh. Kita berbuat baik sama satu orang. Sedangkan di dunia ini, di dunia yang luas ini, bahkan masih ada miliaran orang. Kita udah berbuat baik sama satu orang, dan mengharap kebaikan kita juga dibalas sama orang itu. Boros nggak sih? Kayak boros apa ya? Kayak udah boros pikiran, overthinking gitu kan, udah boros pengharapan gitu. Ya udah gitu. Flow bawa santai, biar mau dia kayak gimana juga, itu udah, pokoknya kita udah berbuat baik sama dia. Kita udah meluangkan waktu, atau mungkin bisa jadi kita tuh udah melakukan yang terbaik gitu kan buat dia. Terus yang terakhir di sini, enggak terakhir sih, ada 2 slide juga. Nah, semisal kebaikan kita belum dibalas, atau mungkin kata Kak Ros tadi itu, kebaikannya ditusuk dari belakang. Sebenarnya kalau ditusuk dari belakang itu bukan salah kita atau bukan salah orang lain. Karena kata Bapak Komisaris, kita itu nggak boleh benci orangnya, tapi kita benci sifatnya. Nah, itu. Kita nggak boleh benci sama orangnya ya teman-teman. Kita harus benci sama sikapnya dia. Mungkin attitude-nya dia. Gimana sih cara menyikapinya gitu, Kak? Cara menyikapinya mungkin kalau mau di-blok silahkan, nggak apa-apa Kak Ros. Atau mungkin mau healing dulu silahkan Kak Ros, juga nggak apa-apa. Mungkin butuh recovery habis ditusuk dari belakang sama orang yang mungkin dipercaya gitu kan. Atau mungkin memang ada orang-orang iseng yang merusak kayak niat baiknya Kak Ros Blackpink gitu kan. Nah, yang terakhir aja deh, slide terakhir nih sebelum kita menutup materi itu. Teruslah berbuat baik, karena kita tuh nggak bakalan tahu di tangan siapa kebaikan kita dibalas. Itu sih. Makasih. Aku kembalikan ke kakak moderator. Ya. Baik, jadi kesimpulan dari materi kali ini, yakni attitude ini dalam lini company, perusahaan atau sosial, ini berpengaruh banget ya Kak, buat personal brand seseorang. Jadi jika attitude itu baik, pasti berpengaruh baik juga bagi personal brand seseorang dan sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya ini, mau dibuka sesi tanya-jawab atau bagaimana Kak? Boleh, silakan. Ayo, mau sharing-sharing silakan, curhat nggak apa-apa. Tadi tuh di tengah-tengah tuh udah tuh how do you feel itu. Tapi nggak ada yang nyaut. Yuk, siapa yang mau tanya-jawab? Bertanya siapa nih? Apa ditunjuk aja, Kak? Boleh. Sebanyak-banyaknya juga boleh. Nggak apa-apa. Mungkin dari attitude juga. Nah, attitude ini sebenarnya udah paham semua sih kayaknya ya, attitude ya. Itu kan. Karena memang attitude ini bisa dibangun atau bisa ya kayak dibiasakan dari kecil sampai kita dewasa gitu. Cara nyikapinya gimana juga. Cara memposisikannya gimana juga gitu. Kira-kira ada yang mau tanya? Apa mungkin ada yang mau curhat? Silakan. Ini di kolom chat ada nih Kak, dari Sehun. Wah, Sehun. Oke. Kak, Sehunnya nanya dong, jauh-jauh Korea apa
ikut materi ini sama Rose Blackpink tadi. Iya nih. Oke, dibacain dulu ya, Kak. Kak, tips dan triks memilih teman yang benar-benar peduli dengan kita, bagaimana? Gimana nih jawaban dari Kak Via? Untuk Kak Oh Sehun, ya ampun, ini pertanyaan bagus banget gitu kan. Tips dan trik bisa, oh gimana ya, orang itu baik atau mungkin teman itu baik buat kita atau enggak. Kalau menurut aku sih ya, yang pertama, yaitu suportif. Di mana nggak hanya dalam, ini dalam suportif dalam tanda kutip yang baik ya. Jangan mungkin misal, aku mau ikut geng motor gitu kan, ya jangan lah. Ya dia suportif dengan apa yang kita mau lakukan, misalnya ya aku mau ikut lomba, aku support kamu banget gitu, semoga menang ya, semangat gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau semisal teman kita itu selain suportif, dia juga peduli. Nah, pedulinya gimana? Pedulinya bukan hanya pas sakit cuman dibawain GBS ya buat kamu gitu kan. Terus kalau semisal lapar, makan dong gitu. Bukan cuman ngomong tapi action gitu, langsung ke rumah gitu. Ini aku bawain GoFood, kamu lagi sakit kan nih, aku bawain bubur gitu buat kamu misalnya gitu kan. Itu emang apa ya? Emang jarang banget sih orang kayak gitu ya kan. Itu emang the real best friend banget sih ya biasanya. Terus apalagi ya kira-kira memilih teman yang benar-benar peduli. Waduh siapa? Oke, benar-benar peduli dengan kita tuh bagaimana? Ya itu yang pertama, satu, dia tuh supportive banget. Dimana dia tuh nggak membicarakan, kita nggak bakalan tahu sih ya orang tuh bakalan ngebicarain kita di depan atau di belakang, kita nggak bakalan tahu. Yang paling aku tahu itu dia suportif, terus dia itu belak-belakan banget di depan kita. Selain yang ngantri makanan tadi, yang ketiga itu poinnya tuh dia tuh belak-belakan banget di depan kita. Misalnya, kamu kok sekarang gini sih gitu. Tuh. Jadi kayak gimana ya? Ya dia tuh selain dia boleh sih cenderung, biasanya kan kalau orang-orang baseball itu kan kayak udah keluar sangar-sangar singanya itu kan keluar gitu ya kan. Kamu tuh kok sekarang nggak tahu makan sih gitu, lebih perhatian, itu biasanya udah ada real baseball. Gitu sih Kak Ros. Kak siapa? Kak Osehun. Kak Osehun. Kak Osehun guys. Kak Osehun nggak bisa kah? Jadi tips dan trikku ada 3. Satu yang pertama itu dia tuh support kakak Kak Osehun. Yang kedua, dia tuh selain suportif, dia juga kalau ada apa-apa tuh langsung cus gitu ke lokasi di mana dia tuh bisa bantu kakak banget hari itu juga. Yang ketiga itu, tapi yang kedua ini tergantung kesibukan juga. Tapi nggak apa-apa ya, biasanya kalau best friend mah lost doll gitu kan ya. Nggak apa-apa, yang penting bestie gitu kan. Biasanya kan ada ya orangnya. Nah yang ketiga ini, dia tuh, tadi yang ketiga. Ada yang bisa ngomong yang tiga nggak? Yang ketiga itu tadi, dia bisa banget ngulangin waktu juga buat kakak aku sekarang. Terus sih ada 3 pokoknya yang tadi tuh. Moga teman-teman yang butuh ayam. Astagfirullahaladzim. Ini nih kalau moderator ada yang tanya lagi nih di kolom chat. Iya nih, ada yang tanya lagi. Kak, bagaimana cara mengembalikan personal brand yang sudah terlanjur dipandang buruk oleh lingkungan sekitar? Gimana nih Kak, pendapat dari Kak Via? Kalau kayak mengembalikan personal brand yang udah rusak di lingkungan itu sebenarnya susah sih. Kalau semisal gini ya, kalau semisal di company misalnya, di company dulu, nanti di lingkungan. Kalau di company dulu ini misalnya dia tuh bisa bikin brand baru di mana pakai caranya Facebook Ads yang kemarin ikut Facebook Ads pasti tahu ya.
Nah, dia tuh caranya tuh gini. Kalau brand ya, kalau brand ini masih belum masuk yang lingkungan. Kalau brand itu bisa pakai Facebook Ads, di mana Facebook Ads kan nggak apa ya, kata Kak Rahmalia kemarin tuh nggak tahu sendernya siapa, itu kan anonim gitu kan. Ya benar nggak Kak Rahmalia? Itu ya kan. Cuman kita bisa membangun brand di sana juga tanpa diketahui. Kalau misalnya nih personal brandku udah jelek banget gitu kan di company. Aku buka usaha baru lagi, aku ngenalin brandku pakai Facebook Ads gitu kan tanpa mengetahui. Nah, kalau semisal di lingkungan sekitar gimana ya? Kalau kata Bapak Komisaris tuh gini sebenarnya. Aku banyak belajar sih dari Bapak Komisaris. Gimana beliau itu Bapak Komisaris mengutip dari mohon maaf ya mungkin di sini ada yang berbeda kepercayaan sama aku sama teman-teman yang lain. Tapi di sini pakai cara di mana bukan sabda sih kayak kata-kata mutiaranya Ali bin Abi Thalib, di mana orang yang benci sama kamu itu semakin kamu jelasin, semakin mereka nggak bakalan dengerin kamu atau mungkin nggak peduli gitu. Tapi kalau orang yang peduli sama kamu, mau kamu jelasin, mereka juga nggak bakalan peduli karena mereka udah tahu kamu tuh baik gitu kan, udah tahu latar belakang ceritanya kamu tuh kayak gimana. Jadi orang yang buruk sama orang yang baik itu gini. Yang buruk itu bedanya gini, orang yang buruk sama yang baik. Orang yang suka sama kita sama yang nggak suka sama kita. Yang suka sama kita itu pasti dia tuh nggak mau dengerin alasan kita karena udah tahu kita buruk. Tapi kalau yang udah kenal baik sama kita, itu enggak, apa ya, walaupun kita mau jelasin apapun, dia nggak bakalan peduli, karena dia tuh udah tahu kita tuh baik, gitu. Nah, gimana, cara itulah sih yang bisa memotivasi gitu kan. Dimana masih banyak banget orang yang sayang sama kita, masih banyak banget orang yang mendukung kita, meskipun udah dinilai buruk banget sama lingkungan, walaupun menaikkan personal brand yang udah rusak itu susah. Dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang sayang sama kita, dengan orang-orang yang bisa support kita kayak sahabat itu tadi, itu bisa banget menaikkan spirit kita gitu. Mungkin ya dari yang personal brand-nya jelek, dia selalu berbuat baik, mungkin beberapa kali gitu kan, kayaknya pencitraan deh kamu gitu. Kamu tuh kayaknya yang kemarin udah jelek jadi bagus lagi. Itu pasti ada. Tapi anggap aja itu adalah sebuah cobaan. Sebuah cobaan kehidupan di mana kita harus melewatinya. Karena hidup itu gak ada yang sempurna. Balik lagi, hidup itu gak ada yang sempurna. Dengan adanya orang-orang yang baik, itu bakalan melengkapi ketidaksempurnaan kita. Itu. Jadinya orang-orang yang waktu misal personal brand kita udah jelek, ya udah mau digimanain lagi. Caranya adalah kita selalu, kalau kita mau balikin, kita selalu berbuat baik. Entah itu nanti belakang ngomong belakang itu, ya udah. Yang dipandang itu orang yang ada di hadapan kita, yang sayang sama kita, yang bisa nge-support kita. Yang di belakang, ya anggap aja angin lalu gitu sih menurut aku. Kalau aku gitu sih dari pengalaman aku. Itu sih Kak titik-3. Makasih banget udah tanya ya. Betul butuh ayam. Terima kasih Kak tipsnya. Iya sama-sama. Tergantung jarak juga Kak. Bener banget tergantung jarak juga. Semangat Kak cantik sama-sama. Makasih ya, makasih. Jangan cari yang sama. Ini kakak moderator mau ini loh, banyak banget ini kayaknya kata-kata mutiara gitu, bisa disampaikan juga. Dibacain. Iya. Dibacain aja ya Kak kayaknya. Oke. Dari mana nih Kak? Ini dari Kak Ras Blackpink nih. Jangan cari yang sempurna, kamu akan kehilangan yang terbaik. Oke. Yuk. Yang buat kata-kata mutiara yuk. Ini ada dari kakak titik 3 tadi nih kakak moderator. Oh iya. Berarti kesimpulannya sebaiknya kita diam saja dan tetap mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik ya Kak. Iya benar banget. Tapi
Bener kok Kak Devlin, bener kayak gitu kok. Jadi Ini kesimpulan, ada ya udah. ini ada dari Kakak Kim So Ucuk. Bagaimana cara membentuk attitude yang baik dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Nah, gimana ya caranya? Satu, yang pertama, gimana sih caranya membentuk? Aku tahu nih kayaknya yang Kim So Ucuk, aku tahu deh. Oke, tapi nggak apa-apa sih. Bagaimana cara membentuk attitude yang baik dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Kalau dari aku sendiri, yang pertama tadi kan aku udah sempat singgung dikit gimana attitude itu ada karena sebuah kebiasaan dari lingkungan, dari edukasi juga. Tapi nggak selalu edukasi sih. Attitude itu juga mungkin bisa dari pengalaman orang lain juga. Nah, gimana sih caranya membentuk attitude yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Ya udah, yang pertama niatin dulu jadi orang baik gitu kan. Niatin dulu jadi orang baik. Kalau mindsetnya udah tertanam, aku mau jadi orang baik, ya udah, seluruh tubuh bakalan mendukung kita untuk jadi orang baik. Membentuknya itu dengan cara kita melakukan hal-hal yang positif. Misalnya kalau yang muslim bisa beribadah menurut kepercayaannya, mungkin untuk orang-orang yang muslim atau mungkin yang non muslim juga, tergantung kepercayaannya juga, atau mungkin bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Misalnya kita kayak kalau itu sih, misalnya kumpul sama orang yang baik tuh organisasi yang baik, misalnya tuh kayak mungkin ikut sekolah mentor juga kan untuk pengembangan diri. Selain itu juga aku juga menyinggung HIPMI juga sih. HIPMI tuh bisa berkembang juga, bisa mengembangkan kayak kemampuan kita juga gitu. Nah, itu sih dari aku cara untuk membentuk attitude yang baik di kehidupan sehari-hari, di mana kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik kalau kita mau jadi orang yang baik gitu. Karena pengaruh lingkungan itu berpengaruh banget sih menurut aku. Benar sih, berpengaruh. Terima kasih. Oke. Di sini ada dari Bu Yana. Kukira tadi jangan cari yang sempurna karena bakal kehilangan yang selalu ada. Kemudian ada dari Kak John Jungkook. Kamu hanya mengikuti angin tanpa tujuan, sudah tahu ada badai, kamu paksakan untuk berlayar. Hei. Nih. Ada dari Kak Rose Blackpink, jangan cari yang sempurna, kamu kan kehilangan orang yang selalu peduli. Benar, selain selalu ada, bakalan kehilangan orang yang selalu peduli juga sih, benar banget. Karena aku juga pernah ngerasain itu ya. Udah deh, curhatnya kok kayak gini banget gitu kan. Atau mungkin ada yang mau curhat nggak sih? Ini kita punya banyak waktu luang loh. Aku emang sengaja sedikitkan materiku atau mungkin sedikitkan kayak pembahasan kita pada malam hari ini biar teman-teman bisa curhat di sini gitu loh menurutku. Nggak ada yang curhat kah? Iya nih, boleh curhat nih teman-teman. Ada waktu setengah jam loh, Mas Yan. Banyak loh setengah jam. Mungkin Kak Devlin atau mungkin dari kakak-kakak moderator sama MC-ku yang mau tuh, silakan. Kak Agatha nih mungkin ada pengalaman tentang sesuatu gitu. Atau mungkin nggak apa-apa, curhat-curhat aja sih ya hari ini. Nggak apa-apa. Maaf tadi saya tinggal ke belakang. Biasa panggilan ibu-ibu biasa. Oke. Tadi gimana Bu? Sampai di mana kita hari ini? Buyar Bu, Wisan Bu, boleh? Aduh, kok sedih. Ya Allah, jahat banget sih. Bagaimana ini para peserta hari ini? Ayo, mungkin ada yang mau ngasih. Ini nih dari Kak Aryo kira-kira. Gimana nih Kakak moderatornya?
Oh, jangan mencari kesempurnaan. Karena setiap orang punya perbedaan latar belakang. Oke, kehidupan sendiri. Mengenai standar kesempurnaan. Oh, oleh karena itu, apa ini? Kita sendiri dipandang berbeda, dipandang lain mengenai kesempurnaan. Aduh, sulit nih. Kalau perkara kesempurnaan nih ya, kalau saya pribadi, manusia tidak ada yang sempurna. Percayalah, 1000 banding 1 untuk manusia yang katakanlah 95% atau 90% itu. Jadi ya, lanjut dari jungkok. Ya. Ini apa ini? Apa yang buatku hidup sampai saat ini bukanlah organ hidupku atau ototku, melainkan dirimu. Au, au, au. Gombalan mautnya. Tapi mungkin Kak Via ini langsung terbentung di hatinya. Ataupun Kak Devlin. Lupa minum obat meleot, jadinya agak meleot ya sekarang. Meleot. Oh, dari Sehun. Kak, bagaimana cara menghadapi orang yang suka manfaatkan kita? Kalau saya sih, langsung saya jawab ya. Kalau saya sih terus terang. Langsung to the point sih orangnya, saya nggak mau bertele-tele. Oke. Gimana tuh Kak? Kalau saya sih mungkin langsung ketebak aja taktik memanfaatkan orang gitu. Kelihatan gitu, langsung aja. Saya semprot dah itu orang. Ayo, siapa lagi nih yang memberikan rayap maut ataupun kata-kata mutiara? Silahkan langsung. Kalau dari aku sih ya, gimana cara menghadapi orang yang suka memanfaatkan kita? Satu, yang pertama, biarin aja sih. Gini. Karena kalau prinsipku sendiri, bagaimana cara menghadapi orang memanfaatkan kita? Selagi kita bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak gitu loh? Benar nggak sih? Selagi kita bisa bermanfaat. Selagi kita pokoknya bisa dalam konotasi positif ya. Bener banget. Konotasi apalagi kalau share ilmu gitu. Masalah. Bener. Tapi kalau memanfaatkan ke babu sih ya jangan. Ya janganlah. Babu ya janganlah. Ya kayak apa ya, kayak suka nyuruh-nyuruh, ya janganlah. Karena ya itu sih bukan sesuatu yang positif gitu kan. Tapi kalau misal dari aku sendiri, kalau misal kalau aku sendiri bukan aku perkara suci atau apapun. Kalau semisal aku bisa bermanfaat bagi orang lain, aku bakalan bantu dia. Meskipun aku tahu dia itu meskipun dia tuh udah kebaca kayak apa ya, kayak itu sih kayak ngemanfaatin aku banget, kayak misal apa sih, Vi kerjaan tugas dong, selagi aku bisa ya udah tetap kerjain nggak apa-apa. Ayo joki tugas nggak apa-apa. tapi jangan lupa V-nya ya. Iya itu benar. Kalau memanfaatkan tuh gimana ya? Saya pribadi kalau saya sih lihat dulu, maksudnya dalam artian manfaatkan apa. Kalau maksudnya dia manfaatkan dalam segi butuh ilmu, tapi kalau ya gini aja sih, simbiosis mutualisme 50%. Jadinya saya untung, Anda untung, gitu aja. Itu simpel motif saya sih. Benar sih, benar. Tapi itu dari Dewe ya. Ibu Agatha di belahan bumi mana kok terang banget? Itu kayaknya sebelahnya matahari deh. Nggak sih? Ini juga ilmu dari Pak Yusuf kemarin tentang penerangan yang maksimal. Oke, kayaknya langsung penerapan gitu ya kan? Iya. Bantuan filter dari Zoom yang keren banget. Ya Allah, keren banget sih ibu-ibu ini ya. Kakak-kakak yang cantik-cantik ini jadi moderatorku gitu kan, MC-ku gitu kan. Tuh. Gini sih, yang kemarin itu kalau aku mengenai ini juga sih, memanfaatkan juga sih. Aku tuh beberapa waktu lalu itu bilang kayak gini. Bukan bilang sih, kayak nemu postingan yang kayak gini. Di mana itu ada seorang sahabat Rasulullah, mohon maaf ya yang untuk yang beda kepercayaan. Ada salah satu sahabat Rasulullah di mana dia tuh kalau saat dia kaya, dia itu selalu didatangkan oleh sahabat-sahabatnya, selalu datang gitu kan. Terus saat dia susah,
teman-temannya pada hilang. Nah, itu kan udah relate banget kan sama kehidupan kita saat ini. Itu kan the real banget memanfaatkan gitu ya kan. Terus dia kan punya istri. Istrinya tanya, lihatlah sekarang apa yang terjadi saat kamu miskin. Teman-temanmu nggak ada yang mau nolongin kamu gitu kan, atau mungkin nggak ada yang mau bertamu ke rumahmu. Lalu ya udah gitu sih. Dia seorang sahabat ini jawab, mereka itu malah membantuku dalam hal apa? Di saat aku susah, di saat aku senang, di saat aku bisa bisa murah untuk membantu orang lain, mereka butuh bantuanku, mereka benar-benar butuh bantuanku. Nah, sekarang mereka juga menolongku ketika aku susah, di mana aku nggak bisa membantu mereka, tapi mereka yang nggak ada yang datang ke rumah atau berkunjung ke rumahku, bertamu ke rumahku, karena memang mereka tahu kalau aku susah dan mereka nggak mau menyusahkanku gitu. Nah, itu sih biar masuk ke upgrade pemikiran juga sih gitu. Tentang keikhlasan juga kita mengenai seberapa besar dimanfaatkannya kita sama orang lain. Terus berpikir positif aja, positive thinking, karena itu juga bisa kayak membangun atau ya itu tadi membangun attitude baik kita gitu. Wah, luar biasa banget. Cerita dari Kak Via ini selaku materi yang wawasannya ternyata Masya Allah luar biasa banget ya para audiens di ruang Zoom ini. 28 orang. Oh, ada tambahan dari Kak Adelia Ayu. Jangan bersedih jika kebaikanmu dilakukan. Jangan berhenti berbuat baik meskipun kebaikanmu diabaikan. Namun teruslah berbuat baik meskipun itu menyakitkan. Kalau saya sih ya pun rasanya tuh renyuh hati saya. Benar nggak ini Kak Via, Kak Devlin, Kak Yena mungkin? Benar banget sih ya kan. Suara aku kedengeran nggak sih? Dengar Kakak. Dengar kok Kak, aman. Oh ya, aku mau itu sedikit interupsi ya buat kakak moderator. Aku minta waktunya dikit. Ini teman-teman di sini siapa sih yang berhasil bawa 3 temennya ke sini gitu? Coba angkat tangan. Ayo, siapa yang berhasil bawa 3 temennya? Mungkin bisa raise hand atau silahkan. Jangan malu. Kalau malu, ketinggalan tuh ilmunya. Ketinggalan itu nanti surprise selanjutnya dari kami. Ayo silakan raise hand-nya di menu reaction. Nah, kalau bingung. Oke, masih belum ada ya. Aduh, sayang banget. Syarat pertama masa nggak ada yang itu sih 3 orang loh. Aku sebenarnya mau 5 sih kemarin itu 5 orang gitu kan. Tapi ya nggak ada sih. Aku kasih aja 3 orang gitu kan. Biar namanya angka Dunbar atau mungkin teori angka Dunbar di mana sahabat itu atau mungkin orang yang paling dekat itu ya cuma 5 orang, sekitar 3 sampai 5 orang. Terus yuk bisa, yuk silakan. Ini nih ada Kak Nazwa Dafa, gimana nih, gimana. Monggo kakak moderator. Wah, banyak ternyata komen di chat. Karena suatu hari rasa sakit itulah yang akan mengingatkanmu akan segala kebaikan yang telah kamu lakukan dan membuat kamu tersenyum-senyum. Kemudian, kata-katanya luar biasa ya. Lanjut dari Kak Aryo. Menurut Kak Via, kebaikan harus universal. Tapi menurut beberapa orang, kadang baik harus lihat sikon dan tempat. Bagaimana tuh Kak? Langsung tanggapin. Benar sih ya. Kita itu juga harus jadi, selain kita harus baik, dan kita selain jadi orang yang baik, kita juga harus jadi orang yang waspada. Dimana biar kita tuh nggak gampang dibodohi. Dibodohi di sini, misalnya kayak gimana sih? Misalnya, beda ya kan, sebenarnya dibodohi sama dimanfaatkan tuh sebenarnya menurut aku tuh beda. Dimana kalau dimanfaatkan kan biasanya kan kalau ada sesuatu dia cuma datang doang. Tapi kalau yang dibodohi itu biasanya itu
bukan hanya merugikan diri sendiri aja. Iya benar juga sih ya. Kalau sikon, lihat sikon dan tempat lain. Benar juga sih ya. Tapi ya balik lagi. Kita harus selalu berpikiran positif kepada orang lain. Biar hidup kita selalu positif. Gitu. Benar banget. Ada lagi dari, aduh, nama-nama Korea saya bingung bacanya ya. Tersenyumlah di saat masa sulitmu. Karena senyumanmu lah yang akan bahagiakanku. Nggak mempan, saya udah minum obat anti meleot. Haha. Mungkin Kak Via, Kak Devlin atau Kak Yena bagaimana nih tanggapannya? Kalau aku sih untuk menutup materiku pada malam hari ini nggak meleot sih, karena tadi sempat nelen ya, pasti pada nggak lihat aku nelen obat. Oke, gitu aja sih ya. Mungkin dari sharing-sharing aku ini kurang lebihnya aku mohon maaf. Mungkin kalau ada manfaatnya ya diambil, kalau keburukannya dibuang aja, nggak apa-apa. Buat pembelajaran juga sih sebenarnya. Nanti jangan lupa ya. Tapi 20.000-nya masih berlaku kok, walaupun kalian enggak itu sih, walaupun teman-teman di sini enggak ajak 3 orang, masih berlaku buat kesan-kesan paling menarik. Jangan lupa buat tag teman-teman tim yang bertugas di sini. Ada Kak Agatha, Kak Yena, Kak Devlin, sama Kak Ucup yang jadi operator gitu. Jangan lupa ya. Kak Sofiana. Kak Sof, ya wah, lupa sama Kak Sofiana. Kak Sofiana di sini. Wah. Aduh, maaf ya Kak Sofiana. Kak Sofiana juga nih yang jadi MC-ku, yang jadi moderator kemarin. Gitu. Oke. Dari aku, Fiani Salviani, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dari aku sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aku kembalikan ke kakak moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena materi kita hari ini sudah habis dengan waktu yang cukup untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa ini. Dengan sisa waktu hari ini, mari saja kita, mungkin ada yang mau tambah lagi sedikit kata-kata mutiara, ataupun gombalan-gombalan rayuan, komen aja di chat aja. Dan mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi, mungkin tadi kelupaan untuk tanya, mungkin kelupaan untuk discuss sama kita-kita. Silakan tanya aja, mumpung masih ada waktu. Silakan tanyakan aja, jangan malu, garis bawahi jangan malu. Orang kalau ingin sukses itu jangan apa-apa digigit, aku malu. Kalau malu, ya udah nggak usah berproses, gitu aja. Mungkin dari Kak Devlin selaku partner saya hari ini ada yang mau ditambahkan? Kayaknya udah cukup sih Kak. Kurang 15 menit lagi nih. Oke, tapi ternyata ada tambahan. Langsung gercep itu ya. Dari Kanaswa Dava, pantun penutup 17 Agustus. Wait. 11 hari kemerdekaan, pertanda dari sebuah perjuangan, buat kalian pejuang kebaikan, jangan lakukan kehadiran Tuhan. Masya Allah. Lanjut, buat Kak Adelia, jalan-jalan ke Surabaya, asik. Jangan lupa beli pepaya. Selamat malam kakak semua, terima kasih untuk ilmunya sama-sama. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Devin sebelum saya langsung melemparkan ke kakak MC kita yang cantik-cantik luar biasa ini. Iya, kayaknya udah cukup deh waktunya. Bisa langsung dilemparin ke KKM. Oke. Sebelum saya lempar, izinkan saya untuk membantu kembali yang Kak Via bicarakan. Mungkin yang ingin mendapatkan, yang seperti Kak Via bilang tadi, 20.000, lumayan banget tuh buat beli paketan berapa giga. Buat GoFood bisa, wow,
keren. Apalagi kita yang kuliah-kuliah ini buat beli peralatan alat tulis, murce-murce kan tuh. Oke, mungkin ada yang bisa tag moderator, MC, pemateri yang luar biasa hari ini. Mungkin bisa dibantu moderator, MC, dan kakak pemateri untuk mengetik di komen Instagramnya apa, biar tidak salah tag. Nanti jatuhnya, siapakah ini? Nanti jatuhnya tidak baik. Oke, sudah ada Kak Fia, sudah menjatuhkan namanya Instagram. Cek. Mungkin yang lainnya, Kak Panitia, atau mungkin pengen nimbrung juga. Oke. Kak Yena, pineapple. Oke. Ini saya juga masukin ya. Pineapple itu Kak, salah. Oh iya. Maaf, biasa. Saya itu manusia tempatnya salah. Kalau sempurna saya gak manusia jatuhnya. Oke, mungkin apakah saya langsung lempar ini? Atau mungkin ada tambahan sebelum nantinya akan dilanjutkan oleh kakak MC cantik-cantik kita. Mungkin ada yang mau memberikan komentar di kolom chat, silakan komen. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Wow, kok sampai turun ini audiens? Saya merasa sakit hati loh ini. Ayo, yang mau naruh lagi, waktunya itu masih ada. Mumpung banget bertemu kita hari ini. Mau tanyakan sesuatu, silahkan. Jangan sungkan, teman-teman semuanya. Oke, sepertinya sepi. Ini sudah mulai mengantuk. Mungkin ada yang sama ngerjain tugas. Mungkin ada yang disambi atau apa ya bahasa Indonesia itu sama manajemen waktunya untuk sama kuliah mungkin ya. Mungkin langsung saja ya Kak Devlin, saya lemparkan ke KMC yang cantik-cantik cerita. Terima kasih atas waktu dan tempatnya hari ini. Saya selaku moderator Agatha Brilian dan partner saya Kak Devlin, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Oke, thank you Kak Agatha sama Kak Devlin dan juga Kak pemateri tentunya ya yang telah membawakan materi dengan sangat luar biasa dan membawa banyak teladan mungkin yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari juga. Nah, oke, selanjutnya kita ini mau dokumentasi dulu nih. Ayo foto-foto buat yang partisipan di sini silakan on kamera. Kita mau foto-foto dulu. Bentar kok. Yuk, on cam yuk. Mari kawan-kawan on cam. Ditunggu sampai jam berapa nih enaknya Kak Operator? No, I don't want. Goblok ya. Iki salah papat. Iki salah papat iki. Iki. Halo Kak Dimas, ada yang ingin disampaikan? Oke, kayaknya Kak Dimas tadi ada sedikit gangguan juga ya dari sinyalnya. Apa sih? Tertekan mungkin Bu tadi Bu. Mic-nya tertekan. Oke, ayo on cam. Udah ya. Kak Operator udah siap? Oke. Kak Kimso. Ambil alih ya. On cam semua dong, ayo dong, on cam semua dong. Ayo on cam semua, yuk. Ayo kakak-kakak titik 3 ini on cam, Kak Gita ayo on cam, terus Kak Roma Marina, halo Kak Roma Marina, on cam yuk, terus Kak Adelia, Kak Sewon yuk. Kak Sewon, siapa sih Sewon ini lucu banget. Aku tadi langsung Kim So Ucup itu aku udah langsung tahu sih siapa gitu kan. Apalagi aku sangat tahu. Kim Sel mana ya? Yuk, mungkin bisa langsung, nggak apa-apa deh. Mungkin terkendala itu, yang lainnya. Udah bisa langsung dimulai aja sih, nggak apa-apa ya. Oke, mulai ya langsung ya.
1, 2, 3. Sudah. Oke, mau lagi. Nggak kerasa. Lagi Oke, yang lagi. goyang. Sebanyak tak. Lagi. Sudah. Oke, mau lagi? Makasih. Nggak apa-apa. Mau lagi silakan, nggak apa-apa. Oke, udah cukup Udah, ya cukup. mungkin ya. Oke, ini bisa dilanjut KMC satunya Kak Safiana. Oke teman-teman, baiklah kita tiba di penghujung acara, yakni penutupan, yang pastinya paling ditunggu-tunggu karena kalau gak ditutup bisa sampai subuh. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Kak Fia, dan kepada kakak moderator, Kak Devlin dan Kak Agatha, serta dan tidak lupa juga kepada partner saya, Kak Yena, serta para peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Saya selaku MC, saya Sofiana, dan Kak Yena menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan, karena kesalahan itu dari kami, untuk kelebihan itu dari Yang Maha Kuasa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih ya, jangan lupa. Selamat malam. Diunggah di Instagramnya. Diunggah di siapa? Instagramnya. Osehuni lo siapa? Aku kepo kok. Nggak tahu. Coba kepo ya Osehuni. Osehuni siapa sih? Siapa sih? Coba on cam. Yang jungkok gitu lah, aku bingung bacanya Tuhan. Kayak aku tahu dia salah satunya ini deh, tahu deh, tapi nggak tahu siapa sih. Oke, aku stop recording dulu ya. Iya. Mungkin dari peserta silahkan untuk istirahat, mungkin mengerjakan tugas. Silakan. Selamat istirahat. Jangan lupa jaga kesehatan. Oh iya. Jangan lupa ya teman-teman di sini unggah tadi ya SSN kalian di Instagram, nanti aku apa? Duh, kok masih recording? Ayo. Recordingnya siapa? Ayo aja tuh. Udah enggak, Bun? Kalau nggak salah gimana dong? Ini diingetin sehat sama Ayang. Semoga cepat sembuh ya Ayang. Cie. Ayang siapa nih? Nggak tahu. Saya nggak punya ayang. Kasihan yang nggak punya ayang. Nggak punya mulai ayang. jam-jam kumat ini. Jam-jam kumat ya teman-teman. Oh, menggambar lagi. Ayangan putus. Bener banget. Mungkin ada peserta yang mau ikut menggambar bersama iya, kalian. Kemarin kita di kelas gambar kan ya guys, jarang disemangatin itu Pak. Semangat Bapak Ricci, aku kasih semangat deh buat Pak Ricci juga. Semangat juga ya. Aku tahu nih Kak Dava sekarang itu lagi nganu tugasnya juga. Terima kasih ya. Keren banget. Nyambi tugas loh. Serius, nyambi tugas kasihan banget. Iya. Makasih. Udah mulai dong. Yuk kita menggambar. Bapak ini lagi ternyata. Oke. Apa sih yang enggak buat kamu? Aduh, Pak. Untung obat melayat sudah ada. Yo, mari menggambar semangat. Beneran dong, udah dimulai. Ini ya ini? Pak Ucup gak bisa lope gitu loh. Bentar, tak nyari. Stemnya ada kok. Oh, ada kok, Bu, di laptop, Bu. Pakai laptop ada. Pakai lope. Ini nggak apa ya, ganti background, Bu. Background hijau tabrakan sama baju saya. Aman kok, aman. Ini kok masih recording ya? Hancurkan semuanya. Oh, nggak apa-apa buat bukti hari ini. Boleh, Liv. Makasih ya. Makasih banget udah hadir di sini. Makasih banget. Makasih banget. Talangan dago. Talan tanika. Jaman nemu talangi.
Paham. Kalau saya mau sana. Kepo. Sebesar di gue kayak ya Allah, astagfirullahaladzim Ayo, kan. mumpung ada Bu Via, belajar bahasa Hangul mungkin ya. Ayo. Mana ada Ni hao. Ni hao. Ni men hao. Ni men hao. Terus gak mau kerja. Terus gak mood kerja. Nah, makanya itu Pak bergabung ya Kita bergambar menggambar. bersama kita. Beneran, saya kemarin langsung kerjain tugas habis gambar. Iya. Love you. Iya bener, aku Kim habis gambar Seucup. loh. Kim Seucup di sini ada itu Kak. Ada Rahma Kak, ada Rahma nggak? Ada. Oh, Ada Riri nggak? Ada Riri nggak? Kira-kira ada Riri nggak? Nah, Bu. Ya Yoi, Bu. lah, Riri itu loh. Itu sempat bilang I love you gitu. Aduh. Shania, Saya hanya sleep. Halo, apa? Hadir aja ya. Tadi aku dah. Halo Kak Shania Leoni Tambunan, halo, selamat. Apa sih masih ada di sini ya? Wah, aku baru tahu ada namanya Kak Shania di sini. Terus ada Kak Cia, terus ada Kak Najaimin. Dulu Teman-teman, ada terima Kak kasih. Sofiana. Nice stream ya, kalau mau tidur silakan. Dadah, apa-apa ya, silakan di kita Maaf, ini dari gabut. besok. Bukan orang gabut. Shania temanmu. Halo temannya yang berhasil bawa Shania. Oke, kayaknya yang berhasil bawa temannya nih siapa ya kira-kira ya? Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Siapa? Pak Rafli. Cuma saya udah tahu. Pak Rafli. Ikut loh. Tahu. Ikut loh, Bu. Lingkaran Pak Rafli. besar, diberi pisang, tak mau makan. Enam berliku-liku. Enam. Ku beri Kasih kak. Kayak Apa sih? Annabelle. Ya Ya Allah. Masa kecilku. Hah? Ku Ada beri apa kalau panitia ya ini? Kaget saya. jadi boneka. Iya, boneka. Kok aku nggak bisa notet ya? Iya, Bu. Kenapa? Oh, kasihan. Nanti kita ini kelas menggambarnya masuk Zoom. Nggak apa-apa kayak kemarin. Di-record terus di-upload sebagai bukti. Itu loh sih gambar babi itu gimana sih, ya Allah? Gimana, Bu? Gambar babi. Maksudnya saya nggak nyampe ini. Lingkaran, bentar Bu, saya ingetin. Lingkaran kecil. Iya pasti lingkaran Bu, kecil, apa ini gambar babi? Iya pasti lagu Apa gambar babi, Bu? Oh, jadi rusak, Bu. Lupa, bentar. Lingkaran kecil, lingkaran besar kan? Lingkaran gambar babi lo mau. Enggak, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang. Ayo tak ajari. Ayo. Lingkaran kecil, Lingkaran kecil, lingkaran besar. Terus diberi pisang. Pisang? Iya, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang. Ini siapa sih? Saya curiga ini. Diberi pisang. Jimin tak mau makan. Ikas. Ini monyet. Papa, Mama pergi ke pasar. Adik berguling-guling. 3, 4. Jadilah babi. 3 dan 1. Papa, Mama cepatlah pulang. Aduh. Soalnya jago saya lingkungan. Astagfirullahaladzim. Ya, iya, Pak. Bu, tadi saya walai ya, Bu.
Ya ampun, pengen nangis saya. Enggak, aku suka banget loh, serius kayak benar-benar MC yang wah. Aduh, saya sama Keren. Bude sama Kak Devlin pengen menenggelamkan diri. Apa kabar itu para Ya, guys, peserta? saya pulang dulu ya. Kita Loh, sudah dari mana? Dadah. di rumah ya saudaraku. Itu kita mau gambar babi dan pandanya sudah. Besok mau gambar apa lagi? Oh iya angsa, tak urui gini loh angsa iku. Gimana? Ajarin Bu. Seret, tek tek tek. Dadah kemana nih Pak Dimas? Dadah, goodbye. Oh, goodbye. Oh, tadi bebek. Bebekku bagus. Tapi apaan Bebekku sih hilang Bu? matanya. Ulang ya, Pak. Ulang. Apa? Ulang. Minta ulang orangnya. Dua. Diajarin. Pepe, Gambar apa? Pepe. Oh gini loh, diam semuanya, hapus. Hapus sih. Kamu boleh mulai. Jaimin ini Pak Raffi. Ketebak. Robek Yes, metu. Ini loh bebek ini loh, kan sebelum saya pulang. Muter. 3. Dul. Oh iya, aku tahu caranya gini. Gini. Terus gini. Sret. Ini aku kira di kafe ini. Bebek. Aku bisa bikin bebek guys. Wes mborek dada tak lift aku mulai kancing Dadah, mama. hati ya. Wih, bebeknya ada panggul, ada apa ada itu. Wes. Usah. Thank you ya yang udah mau hadir hari ini. Aku izin live ya. Makasih ya. Sama. Ternyata kelas kita udah selesai. Oke, saatnya kita kembali tidur. Ini Tadi yang berhasil bawa 3 temannya chat aku ya. Betul. Makasih. Ya, Kak. Makasih. Bye. Bye.